Masya Allah. Berdiri. Anak berdiri. Kalau antum nggak capek selesai. Bismillah. Anak mau berdiri jemaah. Bismillah jemaah. Kursinya dipindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Nah. Masya Allah. Kayaknya butuh batu bata. Siap. Nah. Antum dengar suara anak jamaah? Kalau dengar sampaikan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Segala keindahan yang kita lihat di kanan kiri kita melihat gunung yang menyulang tinggi. Itu Allah yang bikin. Yang berhak dipuji, yang pantas disanjung atas segala kebaikannya hanya Allah Jalla Jalaluh. Kita tahu tidak sah solat seorang hamba. Berapapun banyak rokaat yang dia lakukan, bila dia tidak mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah, apakah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita lebih sering mengingat musibah, seakan-akan puluhan tahun hidup kita dengan musibah. Berapa tahun kita hidup berbahagia? Salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min. Ya Allah, limpahkan salawatmu, limpahkan salammu, limpahkan rahmat dan nikmatmu, tambahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh yang menunjukin kita jalan menuju surga. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh yang dilemparin batu sampai berdarah-darah demi menyampaikan la ilaha illallah. Beliau siap meninggalkan kota Mekah, kota kelahiran beliau, demi menyampaikan agama Allah ini kepada kita. Marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilal, walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, datang bulan lagi, datang bulan lagi. Di rumah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kompornya tidak hidup. Kita berapa bulan kompor di rumah kita tidak hidup. Beliau 2 bulan kompornya nggak hidup. Kita wallahi nggak pandai mensyukuri nikmat Allah. Merasa orang yang paling susah di dunia ini.
Seakan-akan bencana yang Allah berikan itu lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seringkali Nabi kita alaihissalatu wassalam datang ke rumah salah satu istrinya. Hal min ta'am. Ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, lah, nggak ada. Nggak ada. Illal ma. Yang ada dalam rumah cuma air. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu tak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap beribadah. Apa yang akan dilakukan diampuni. Yang dulu dan yang akan datang. Tapi kenapa engkau beribadah sampai bengkak kaki? Apa kata beliau? Afala akun abdan syakur. Afala akun abdan syakur. Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Nikmat apa sih? Kalau lewat kacamata dunia yang diterima dan dirasakan oleh Rasul SAW. Di kota Mekah, beliau sholat, sujud, di punggungnya diletakkan ari-ari onta. Darah dan kotoran mengucur di wajahnya. Beliau diboikot di kota Mekah 3 tahun jamaah. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, bukan 4 bulan. Beliau tidak hidup di rumah. Kalau kita merasa hidup di tenda, 3 tahun Rasulullah SAW hidup di tenda. Di Syi'ib Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun diboikot. Kalau masyarakat Lombok sebulan 2 bulan datang bantuan, datang makanan, datang tenda, datang selimut, wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah, bersama Abu Bakar, bersama orang-orang yang dijamin masuk surga, berada di belahan antara 2 gunung. Beliau makan daun-daun. Mau beli makanan nggak dijual sama orang-orang kafir Quraisy. Mau beli minuman nggak dijual sama orang-orang kafir Quraisy. Sebagian sahabat cerita, bultu lailatan, pernah suatu malam aku kencing. Kemudian kencingku itu jatuh di sesuatu yang berbunyi. Aku lihat, ternyata kulit. Aku cuci itu kulit. Aku cuci itu kulit. Lalu aku bersihkan dan aku tumbuk. Kemudian aku bakar dan aku minum dengan air. 3 hari aku tidak makan. Masya Allah. Harus pegang 3. Kalau bisa. Bismillah. Sini, tak. Jamaah, kalau ana diminta berdiri sebentar, nanti kita akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan berdiri di waktu yang panjang sekali. Yang 1 hari sama dengan 1000 tahun.
Kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada para sahabat Nabi. Mereka hidup susah bertahun-tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif, hendak menyampaikan bahwa bumi ini milik Allah. Hendak menyampaikan kepada mereka bahwa gunung-gunung itu milik Allah. Ingin menjelaskan kepada umat manusia bahwa yang berhak disembah itu yang menciptakan gunung. Ingat, bumi ini milik Allah, jamaah. Sampai ke Taif bersama budaknya yang diangkat menjadi anak pada waktu itu, Zaid bin Muhammad. Akhirnya nggak boleh menjadi Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW ingin mengajak mereka menuju surga. Tapi apa yang didapat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Lemparan batu. Itu Zaid berusaha menyelamatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dari lemparan batu dia berdarah-darah. Dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah, jemaah. Mereka dulu untuk menegakkan agama Allah, untuk sholat, itu nyawa yang dipertaruhkan sama mereka. Wanita yang pertama kali mati syahid dalam Islam, Sumayyah. Baca sejarah. Supaya kita bisa melihat kalau musibah yang menimpa kita nggak seberapa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu Sumayyah diikat di tanah, didera, dipecut, dipukulin, diminta agar dia keluar dari Islam, agar dia keluar dari la ilaha illallah yang dia ucapkan. Tapi apa kata Sumayyah? Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, melihat keluarga Yasir disiksa. Beliau tidak memiliki kekuasaan. Beliau tidak memiliki kekuatan untuk membantu mereka. Tapi beliau hanya bisa mengatakan kepada mereka, Sabran, Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, sabar, tempat kalian di surga. Harus dilewatin perjuangan itu, jemaah. Setelah 13 tahun mengajak kepada la ilaha illallah, beliau diusir. Berangkat ke kota Madinah. Sembunyi di gua Thur 3 hari. Sembunyi di dalam gua. Menanti orang-orang kafir Quraisy agak tenang. Karena mereka telah membuat sayembara. Mereka mengatakan siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayyan au mayyitan, hidup atau mati, dapat 100 ekor unta. Beliau diburu. Berangkat menuju ke Madinah setelah 3 hari berada di dalam gua. Berhari-hari naik onta, jalan kaki, istirahat di padang pasir. Demi apa? Demi menyampaikan agama Allah kepada kita, kepada anak keturunan kita. Lalu kita tidak mau mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kerjanya mengeluh, mengeluh, mengeluh. Jemaah, tidak ada perintah dari Allah agar kita menceritakan musibah kita. Yang ada perintah dari Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang seharusnya kalian ceritakan, yang seharusnya kalian beritakan, yang seharusnya kalian informasikan adalah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Tapi
Salah satu misi iblis terbesar adalah menjadikan kita tidak pandai bersyukur. Iblis pernah mengatakan kepada Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan terbukti, bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Hanya dengan mengatakan la ilaha illallah? Hanya dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin? Yang pertama, engkau harus yakin bahwa semuanya dari Allah. Jangan pernah bangga dengan dirinya. Jangan pernah mengatakan ini aku yang berusaha, aku yang membantu, aku yang sekolah. Jangan seperti Qarun yang memiliki kekayaan berlimpah ruah, yang dikasih segala kenikmatan dunia, yang disuruh beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmatnya. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku nih dapat nikmat seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku, karena kecerdasanku, karena kerja kerasku. Bukan, jamaah. Yang bisa sukses itu karena Allah. Apa yang terjadi dengan Qarun? Gempa? Longsor? La. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Allah belah bumi ini. Ditelan Qarun dan rumahnya dan seluruh harta yang dimiliki. Kemudian bumi itu menutup kembali. Selesai. Kita tuh kalau nggak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah murka. Allah tuh kalau mau menghancurkan bukan Lombok, bukan Indonesia, tapi dunia ini. Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Yang hari ini rumahnya tidak hancur, yang hari ini rumahnya tidak runtuh, besok akan runtuh. Kalau nggak besok, lusa akan runtuh. Kalau nggak lusa, pasti akan runtuh. Itu sudah ketetapan Allah Jalla Jalaluhu, bahwa semua yang ada di muka bumi ini, semuanya itu akan hancur menjadi debu yang berterbangan. Kita harus tahu diri. Kenapa Allah ciptakan kita? Untuk apa sih? Untuk cari makan? Untuk bercocok tanam? Untuk pelihara sapi? Untuk menikah, punya anak? Itu tujuan Allah. Dan kebanyakan manusia, tujuan hidupnya adalah cari makan. Lalu apa bedanya dia dengan sapi dan kerbau? Kalau kerbau dan sapi memang diciptakan untuk cari makan. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan yang ada di permukaan bumi itu, yang ada di dalam bumi itu perhiasan. Nggak lama. Yang indah-indah kita lihat. Rumah yang dimiliki, mobil yang dikendarai, motor yang dinaikin, anak yang dimiliki, semuanya perhiasan dunia. Tujuannya untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, nggak ada apa-apanya. Lihatlah, kita bisa lihat di negeri kita.
Mana presiden pertama kita? Mati. Dilanjutkan oleh Pak Harto. Kemana beliau? 32 tahun menguasai. Mati. Semuanya akan seperti itu. Allah hendak menguji kita. Siapa yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak. Yang paling baik. Bagaimana kita tahu amalan kita baik? Amalan yang baik adalah yang ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada di hati kita selain Allah. Kita tidak meminta kepada gunung. Tidak kepada dewa dan dewi. Tuhan-Tuhan dusta. Ibadah kita hanya untuk Allah. Yang kedua, ibadah kita sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Dikasih fasilitas. Nih tangan bukan pemberian orang tua kita. Bukan pemberian atasan kita. Yang jadi anak buah, kerja di sebuah perusahaan, yang jadi prajurit, ada komandannya. Ingat, yang ngasih tangan, kaki, dan tubuhnya, itu bukan atasan, bukan komandan, bukan bos. Itu Allah yang kasih. Supaya kita tahu fasilitas ini dari Allah. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini. Rumah-rumah yang masih bertahan sekarang. Masjid-masjid yang masih nampak menara dan kubahnya. Gedung-gedung pencakar langit itu akan rata sama tanah. Pasti. Pegang ucapan Allah. Pasti. Karena nggak ada yang abadi di muka bumi ini. Akan jadi tanah. Lalu muncul pertanyaan. Oke, Ustaz. Mungkin kalau rumah bisa hancur. Gedung pencakar langit mungkin bisa hancur. Tapi bagaimana dengan gunung-gunung yang tinggi? Rinjani. Gunung-gunung kecil yang ada di sini. Gunung Himalaya. Semeru. Yang tinggi sekali. Bahkan 3.600. 3.900. Mungkin ada yang 4.000. Orang-orang dulu pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ketika Nabi bercerita bahwa dunia ini akan hancur, mereka mengatakan, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya, bagaimana dengan gunung-gunung ini? Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Gunung itu akan Allah tabrakkan dengan bumi. Menjadi hancur. Kemudian rata bumi ini. Nggak ada yang menggulung. Dan nggak ada yang masuk ke dalam. Rata. Itu yang ada di muka bumi. Jangan terpesona dengan kekayaan yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, badiru bil a'mali sab'an. Kalian cepat beramal sebelum ada 7 hal yang datang. Kita ini semua sedang menanti. Kalau antum bicara menanti gempa, ada orang yang dalam rumahnya nggak bisa tidur. Ada yang dalam tendanya nggak bisa tidur. Takut gempa itu datang lagi. Jemaah, kalau gempa kita bisa lari keluar. Kalau kita di tenda, kita mungkin bisa selamat. Tapi pernahkah kita berbicara
untuk melarikan diri dari api neraka? Pernah antum siap-siap? Mempersiapkan di kopernya, disiapkan duitnya, disiapkan kemana? Mau kemana antum bawa koper? Mau kemana bawa tenda? Mau kemana bawa terpal? Ana mau lari dari api neraka. Nggak ada. Kita hanya takut dengan yang dunia kayak gini. Sehingga kita malas beramal. Dengar azan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nggak ada terbetik di hatinya untuk datang ke rumah Allah. Ana dengar Lombok ini kota 1000 masjid. Betul. Kenapa banyak masjid? Apakah masjid-masjid itu penuh dengan jamaah? Kemudian harus bangun masjid di sebelahnya. Penuh lagi, bangun masjid lagi. Penuh lagi, bangun masjid lagi. Ibnu Abbas menceritakan, hati-hati. Di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. An-nas yatabahawna bil masajid. Orang tuh berbangga-banggaan dengan masjidnya. Dengan bangunannya. Ditinggikan menaranya. Tapi yang bangun menara nggak pernah sholat di masjid. Dibikin kubahnya besar. Berapa ratus juta, nggak peduli Ustaz. Yang penting rumah Allah berdiri. Masya Allah. Adzan dikumandangkan, dilihat dari jauh. Masya Allah, bagus banget masjid Anda. Apakah untuk itu masjid dibangun? Ada sebagian orang yang bisa naik ke gunung. Berapa jam naik ke gunung? Ke Rinjani berapa jam naik? Berapa? Sehari. Anda dengar ada yang kerja sebagai porter bawa barang ke sana, Masya Allah. Bisa sehari. Ada masjid 50 meter dari rumahnya, nggak bisa jalan. Berat, kenapa? Oh aduh, sakit. Wallahi jangan. Kita lihat. Kenapa? Karena ambisi kita duit. Antum cuma cari duit. Nggak cari akhirat. Kalau antum cari akhirat ketika kerja dengar azan, taruh. Kenapa? Aku sedang dipanggil Allah. Allah tuh yang kasih kaki sama aku. Allah tuh yang kasih tangan sama aku. Engkau cuma kasih berapa sama aku? Berapa duit yang kau berikan kepada aku? Tapi kita tidak pernah melakukan itu. Kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Maka Rasul SAW mengatakan, badiru bil amal, cepat beramal. Jangan ditunda. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu besok. Kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih menghirup udara segar. Kata Nabi SAW, hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Yang kalian tunggu apa sih? Kita ini hidup nunggu apa? Kata Nabi SAW, ada 7 yang kalian tunggu. Yang pertama, kalian menunggu kefakiran, kemiskinan yang membuat lupa hidup kalian. Artinya yang sekarang kaya, dia selalu takut dengan miskin. Takut. Ikut asuransi. Kenapa? Takut Ustaz, nanti gempa lagi Ustaz. Jadi rumahnya diasuransikan. Baik. Kalau antumnya yang mati, gimana ngambil asuransinya? Ya itu gimana ngambilnya? Apa mau di kuburan diambil nanti? Anak saya sudah asuransi. Baik. Nah. Yang kaya nunggu miskin. Maka beramal sebelum miskin. Yang punya duit berangkat haji. Berangkat haji bukan untuk berbangga diri.
Bukan untuk ditulis di depan namanya ha. Kalau dapat undangan nggak ada ha, nggak datang. Kenapa? Enggak, ini bukan saya yang diundang. Loh, nama bapak siapa? Haji Fulan. Oh, Haji Fulan. Jemaah, sebagian sahabat Nabi itu haji 30 kali. Tabi'in ada yang haji 40 kali. Nggak ada yang disebut Haji Abu Bakar As-Siddiq. Haji Utsman bin Affan. Kalau perempuan, Hajjah Aisyah. Aisyah berulang kali haji. Ingat, yang kaya berangkat haji lillahi ta'ala. Kenapa engkau berangkat haji? Mumpung Allah kasih harta sama saya. Sekarang nih bapak-bapak yang rumahnya hancur, pikirannya apa? Mau bangun rumah. Yang punya kebun, pikirannya bagaimana kebunnya menghasilkan. Ana mau tanya, apa hukumnya membangun rumah? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Siapa yang mau jawab? Mubah, kasih hadiah. Kirim, Masya Allah. Baik, bangun rumah mubah, haji wajib. Apakah orang yang haji harus punya rumah? Boleh hidup di tenda. Apakah kalau antum mati hidup di tenda masuk neraka? Enggak. Tapi kalau antum mampu nggak berangkat haji, antum akan ditanya. Sebagian orang mau haji nanti. Masya Allah, masih muda. Padahal sudah mampu. Nanti Ustaz, anak kalau sudah menikah mau berangkat haji. Menikah. Punya istri. Masya Allah. Gimana hajinya? Nanti Ustaz, kalau punya anak. Punya anak, anaknya masih kecil Ustaz. Nanti anak 2 tahun, anak tinggal anak berangkat haji. Belum 2 tahun hamil lagi istri. Kapan? Nanti Ustaz, kalau anaknya. Terus anaknya sampai 7 nggak berangkat haji. Apakah wajib punya anak jemaah? Ingat, jangan nunggu miskin baru kepikiran, ya Allah kepingin haji anak ya Allah. Ketika sudah hancur rumahnya, baru kau bicara kepingin haji. Sedekah nggak harus nunggu kaya. Jangan dipikir yang sedekah itu harus orang kaya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah." Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Allah jemaah. Kita ini lagi bersama. Anda lihat ada pembagian air. Antum dapat air? Dapat. Sebagian belum. Ketika dia pegang air, dia lihat masih ada nggak belakang. Oh nggak ada, buat dia berarti. Padahal di depannya banyak orang. Mungkin itu air yang menyelamatkan engkau dari api neraka. Kita ini nggak tahu jemaah. Jangan menunda beramal. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, au ghinan mutrian. Atau yang kalian tunggu itu kekayaan yang akan membuat kalian melampaui batas. Artinya ketika miskin nggak ibadah. Nantilah Ustaz, anak kalau sudah sukses, anak akan tiap hari ke masjid. Akhirnya kaya nggak pernah ke masjid. Dulu anak berpikir orang yang paling banyak duitnya ini paling lama duduknya di masjid. Kenapa? Udah nggak mikirin duit. Perusahaan banyak, dia bisa duduk antara maghrib isya nggak pulang dia. Tapi ternyata kata Nabi SAW, hati-hati sama kekayaan. Berapa banyak orang yang ketika miskin, sholat di masjid. Soft pertama. Temennya heran, antum Masya Allah soft pertama terus. Ya ini masih punya utang.
Utangnya lunas, soft kedua. Tambah kaya dikit, bikin jamaah sendiri. Kenapa aduh telat Ustaz? Ini di toko ada urusan macam-macam. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Tuh manusia benar-benar akan melampaui batas. Yang haram dia kerjakan, yang wajib dia tinggalkan karena merasa tidak butuh sama Allah. Kita kalau miskin merasa butuh sama Allah. Bagaimana doanya yang di tenda ketika melihat rumahnya hancur, ya Allah. Ketika rumahmu berdiri, kemana ya Allah? Allah ya hati-hati jangan. Manfaatkan sekarang nih. Ketika hidup di tenda-tenda. Untuk lebih dekat sama Allah. Jalla. Wallahi jamaah. Musibah tuh banyak. Ada sebagian salaf mengatakan. Boleh rumahku hancur. Boleh kerjaanku hilang. Yang penting satu. Imanku tetap ada dalam dadaku. Pernah ada sebagian Maimun bin Mahran. Dia berangkat ke masjid. Telat dia. Salat isya telat. Orang-orang udah pada pulang. Apa kata dia? Dia mengatakan, La fadlu hadhihi salah ahabbu ilayya min wilayatil Iraq. Dia mengatakan keutamaan salat isya berjamaah ini lebih aku cintai daripada aku jadi gubernur Irak, kata dia. Kita mah enggak. Maka jamaah yang susah manfaatkan untuk dekat sama Allah Jalla Jalaluh. Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau senang. Ketika dapat nikmat, kenalkan dirimu kepada Allah. Allah akan tahu ketika engkau susah. Allah jadi kenal sama kita. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus. Malaikat itu mendengar tasbihnya Nabi Yunus. Dia dengar. Mereka mengatakan, ya Rabb, ini suara-suara hambamu yang suka diangkat amalannya. Tapi kita nggak tahu berada di mana sekarang Yunus alaihissalam. Kata Allah, aku tahu. Dia berada di perut ikan, di kegelapan malam, di dasar lautan. Apa kata Allah? Kenapa dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus? Laula an kana minal musabbihin. Nabi Yunus tuh ahli bertasbih dulunya. Jadi ketika dapat masalah, dapat cobaan, Allah selesaikan urusannya. Maka jamaah, yang miskin nunggu kaya, yang kaya nunggu miskin. Itu yang sedang kita nanti. Kita semuanya menanti. Kalau itu tidak terjadi, au maradan mufsidan, atau yang kalian tunggu itu penyakit yang akan merusak tubuh kalian. Dikasih mata yang sehat, nggak pernah baca Quran. Pensiun, sepuh, kepingin baca Quran. Cuma kok susah sekarang, Ustaz. Kemana ketika matamu sehat? Berapa banyak kita lihat orang sepuh, kebanyakan yang memakmurkan masjid itu anak muda, apa orang tua? Orang yang udah pensiun. Orang yang sudah mulai lemah. Hati-hati, jangan nunggu sakit baru beribadah. Jemaah haji Indonesia itu 70% kemarin Anda baca. Itu resiko tinggi. Sudah tua-tua. Sudah sepuh. Sudah penyakitan. Baru berangkat haji, sehingga hajinya nggak bisa sempurna. Ketika berada di depan Ka'bah, dianjurkan untuk tawaf. Tawaf lagi, tapi dia sudah nggak mampu. Kemana ketika engkau muda? Jalan-jalan ke Eropa. Ketika muda,
naik ke Gunung Rinjani. Ketika muda berangkat ke Singapura. Ketika tua berangkat ke Mekah pakai kursi roda. Itu yang kalian tunggu. Cepat beramal. Jangan ditunda-tunda. Lalu yang keempat, au haraman mufannida, atau masa tua yang akhirnya engkau sudah lemah. Udah nggak bisa lagi sholat berdiri. Ada orang yang Masya Allah, sholatnya udah duduk. Karena lututnya udah sakit. Banyak orang sepuh sudah pikun. Nggak bisa lagi nambah amalan. Jangan nunggu masa tua. Kebanyakan anak muda, kapan dia mau tobat? Nanti loh, Ustaz. Umur berapa? Umur 40, alhamdulillah masih bagus ya. Ada yang umur 50 tahun masih merasa muda. Masih merasa muda, udah tua. Udah siap-siap tuh. Tinggal datang malakul maut dicabut nyawa. Maka beramal sebelum tua. Yang sudah tua sekarang, apa yang ditunggu? Au, kata Nabi SAW, mautan mujhiza. Atau yang kalian tunggu itu kematian. Yang sehat nunggu sakit. Yang muda nunggu tua. Yang tua nunggu apa? Nunggu mati. Tapi sayangnya kematian ini tidak pernah kenal umur. Jangan dipikir yang mati itu selalu yang tua. Jadi yang muda-muda merasa enggak, Ustaz, nanti loh, Ustaz. Terus apa dulu yang mati? Ya biar bapak dulu mati duluan. Anak masih muda. Berapa banyak kemudian, aduh anak belum nikah, Ustaz. Masa anak mau kena runtuhan? Jamaah, kalau datang kematian, kita nggak bisa milih. Artinya kita mau minta ditunda. Allah ketika memerintahkan kita untuk bersedekah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuh, kalian sedekah sebelum mati datang. Sayang kalian. Karena ada orang-orang yang menunda sedekah nanti ketika ajalnya datang, dia mengatakan, ya Allah, tolong mundurkan umurku sedikit, 1 menit. Nggak panjang-panjang. Aku kepingin sedekah. Nggak bisa. Kemudian yang keenam, awid dajjal. Atau yang kalian tunggu itu dajjal. Ya maaf, anak mau duduk sebentar. Mau minum. Bismillah. Alhamdulillah. Antum masih mau dengarkan? Benar jamaah. Sebagian anak lihat sudah mulai merah matanya. Allahu Akbar. Yang di depan nggak ada. Anak lihat dulu, pada merah semua. Enggak usah. Karena menangis. Mungkin ada yang menangis, ada yang ngantuk. Baik. Agar antum nggak ngantuk, antum lekatkan tangan antum di pundak yang di depan antum. Pegang. Ya, 2. Ayo semuanya. Pegang yang di depannya. Iya. Ya, yang ibu-ibu juga. Ibu-ibu pegang yang di depannya. 6. Pijit itu yang di depannya. Masya Allah. Biar nggak ngantuk ya, pijit. Ya, digoyang, digoyang. Ibu-ibu yang di belakang. Oh, pada diam ibu-ibu.
Masya Allah. Ya, terus dipukul-pukul sedikit punggungnya. Nah. Masya Allah. Lebih keras lagi, lebih keras. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Masih ngantuk? Antum perlu kopi ya, Pak? Atau yang ditunggu Dajjal? Kita tuh kalau hidup sampai detik-detik sebelum kiamat, antum akan ketemu Dajjal. Dan fitnah Dajjal itu sangat dahsyat sekali. Bisa bertukar keimanan antum. Berapa banyak orang yang menukar akidahnya dengan sebungkus mie instan. Menukar akidahnya dengan pekerjaan. Dia nggak peduli. Yang penting dapat makan. Beramal. Kemudian yang terakhir yang ditunggu. Awis sa'ah. Atau yang kalian tunggu. Itu kiamat. Wassa'atu adha wa amar. Kalau kita, ya Anda dengar, Anda tidak merasakan gempa yang dirasakan oleh saudara-saudara di sini. Itu sudah dahsyat sekali. Tapi kata Nabi SAW, kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kalian melihat orang yang menyusui anaknya kalau kiamat terjadi dilempar. Yang hamil anaknya langsung gugur. Tapi kalau yang terjadi dengan gempa ini, Ana melihat subhanallah, di tenda pun ada yang lahir. Bukan keguguran. Ada yang lahir, Masya Allah. Berarti mereka tidak seperti kiamat nanti. Seakan-akan mereka mabuk orang-orang itu jemaah. Wa mahum bisukara. Mereka tidak mabuk, tapi azab Allah itu pedih. Maka jemaah rahimakumullah, ketika Allah memberikan gempa, itu yang kita tunggu 7 hal. Ketika Allah memberikan musibah, ketika Allah memberikan cobaan. Cobaan yang Allah berikan bisa satu dari 2 hal. Yang pertama, bisa jadi karena dosa. Yang kedua, bisa jadi karena Allah ingin mengangkat derajat. Karena cinta Allah kepada hambanya. Kalau mau kita bertanya, siapa sih orang yang paling besar cobaannya? Paling besar balanya? Para nabi. Bukan pelaku dosa. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling besar cobaannya itu para nabi. Bukan kayak kita-kita ini. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang mendekati nabi. Keimanannya. Ketakwaannya yang semakin mendekat. Mereka dicoba bukan karena dosa. Karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Siapa yang tahu dengan cobaannya Nabi Yahya? Anak kasih hadiah. Nah, berdiri. Berdiri. 18 tahun. Apanya 18 tahun? Kan jadi bingung. Kasih hadiah, kirim. Penyakit kulit. Penyakit kulit. Nabi Yahya. Kalau salah nggak dapat hadiah. Tenang dulu jemaah. Lama mendapatkan seorang anak, ya itu bapaknya, nggak apa. Itu bapaknya Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Salah ini, dia kasih dia. Ya nggak apa-apa, kasih belakang. Nah, kalau salah nggak dapat hadiah. Selamat tidak punya anak. Sama yang tadi.
disingkirkan dari desanya. Kasih hadiah yang kecil. Karena dia anak kecil, kasih hadiah yang kecil. Baik, jamaah. Bapaknya yang digergaji. Disembelih. Terus kepalanya buat apa? Kasih hadiah, itu benar. Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur. Nabi kayak gitu cobaan. Nabi Zakaria digergaji, dibelah tubuhnya. Apakah antum mengira masuk surga itu mudah? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian akan bisa masuk surga, kata Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga, sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka ditimpa dengan kemiskinan, kefakiran, kelaparan, wadharra, penyakit. Wazulzilu, dicoba keimanan mereka, digoncangkan jamaah. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai utusan Allah dan orang-orang yang beriman, mereka dalam posisi pertolongan Allah itu lambat. Mereka yakin pertolongan Allah itu akan datang. Mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Kapan? Wallahi jamaah, nggak mudah masuk surga. Perlu perjuangan. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang soleh yang dikasih penyakit, yang rumahnya hancur, bisa jadi karena Allah cinta sama dia. Allah ingin mengangkat derajat dia. Tapi yang kedua, balak turun karena dosa. Apakah antum merasa nggak punya dosa? Apakah kita merasa tidak pantas mendapatkan musibah gempa? Karena merasa suci semuanya? Tidak pernah berbuat dosa? Tidak pernah melihat dosa? Jangan sampai ada ucapan itu di diri kita. Sok suci. Kita tuh pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'. Itu udah kayak gitu. Semua anak Adam itu melakukan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah bertobat. Gimana kita akan bertobat kalau kita merasa benar? Gimana kita akan menjadi orang baik kalau kita merasa sudah baik? Ingat, udah jadi kodrat kita tuh banyak dosanya. Makanya kita disuruh bertobat. Jamaah rahimakumullah, lau lam tudhnibu. Kata Nabi SAW, kalau kalian nggak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan usir kalian. Akan dihilangkan kalian. Wala ja'a biqaumin akharin yudhnibun. Kok hilang coba? Wala ja'a, mati lampu.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim. Oh, dia hidup. Hah? Hidup? Alhamdulillah. Kita nggak bersyukur kalau lampu nggak mati. Kapan kita tahu nikmatnya listrik? Kalau padam itu listrik. Kapan kita tahu nikmatnya itu rumah? Kalau hancur itu rumah. Terkadang semua itu untuk mengingatkan kita agar mensyukuri nikmat Allah. Kembali kepada hadis tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin akharin yudhnibun fayastaghfirun Allah fayaghfir lahum." Allah akan datangkan kaum yang berbeda, generasi yang lainnya, yang generasi itu berbuat dosa. Lalu mereka beristighfar. Lalu mereka kembali kepada Allah. Mohon ampun sama Allah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka jamaah, hal kedua yang menyebabkan musibah terjadi itu adalah kita sendiri. Kita tuh sering cari kambing hitam. Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Kalau kalian berbuat baik, itu buat kalian. Kalau kalian berbuat buruk, ya akan kembali kepada kalian. Lalu di ayat yang lainnya Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kata Allah, ingat kebaikan yang kau rasakan, nikmat yang kau dapatkan itu dari Allah. Apa aja kebaikan itu? Tapi kalau engkau tertimpa keburukan, itu dari dirimu sendiri. Jangan suka nyalahkan orang. Diri kita sendiri. Pernah Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah kita akan hancur? Mungkinkah kita akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh, banyak ustadz, banyak ulama, banyak orang yang beribadah, banyak orang yang mengaji, banyak orang yang memakmurkan masjid. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Idza kathural khabath." Ya, apabila kemungkaran banyak terjadi, kemaksiatan merajalela, dibiarkan, yang kena musibah bukan hanya pelaku dosa. Semuanya kena. Karena mereka ikut membiarkan. Ikut mendiamkan.
Yang penting saya sholat, nggak ada urusan orang mau sholat atau tidak. Nggak seperti itu jamaah. Kita harus jaga bumi Indonesia ini bersama-sama. Jangan mau baik sendiri. Pelaku dosa itu merusak negeri kita. Kalau bicara siapa yang merusak NKRI, pelaku dosa, pelaku kemaksiatan. Karena yang menurunkan azab itu Allah. Siapa yang bisa menggerakkan bumi ini? Bisakah tentara Indonesia mencegah terjadinya gempa? Mencegah terjadinya tsunami? Nggak ada yang bisa. Maka yang perlu kita lakukan adalah mencegah terjadinya gempa. Jangan sampai azab Allah turun sama kita. Jangan mengatakan, Ustaz, di sini banyak orang baik. Iya. Apabila banyak kemungkaran terjadi dan ada pembiaran, kita mau baik sendiri, kata Nabi SAW, na'am, kalian bisa hancur. Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Kata Allah, kalian takutlah dengan azab, dengan kekacauan, dengan musibah yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Mungkin kita berpikir, Ustaz, apa dosanya anak kecil, Ustaz? Tertimpa gempa, Ustaz. Dia nggak punya dosa. Apa dosanya binatang-binatang, Ustaz? Anak punya sapi tertimpa reruntuhan, mati. Allah sudah ingatkan. Kalian hati-hati. Dengan fitnah, dengan kekacauan, dengan azab